telinga audio begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Walidha qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walidha qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sallama, aktsiru dzikra hadhil ladzat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, hadratil asatid wal asatidah, wabil khusus Bapak Haji Junaidi beserta keluarga, hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu semuanya yang hadir, yang saya hormati, dan yang mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini atas izin Allah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, juga insya Allah dalam keadaan ihsan, sehat walafiat, insya Allah dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir satu tahun kita tidak bermuajah, tidak bertatap muka di majelis ini. Namun alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan anugerah yang sangat amat luar biasa. Kita bisa bermuajah lagi, kita bisa bersilaturahim lagi, dan insya Allah kita akan belajar bersama-sama. Amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah tadi telah diawali pertemuan ini dengan zikir, dengan zikrullah, zikir Naksabandiyah karya Syekh Bahauddin Shah pendirinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berlanjut terus, dan mudah-mudahan continue terus, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masuk dalam sebuah ayat yang sering saya sampaikan di majelis ini dari awal, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, adz-dzakirina Allah wadz-dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Suratnya surat apa? Ayat berapa? Dari masing-masing. Yang jelas itu Al-Quran. Bisa tanya aja ayat itu ayat apa, di Google itu pasti apa. Hafal Quran tuh Google, kita makalah. Adz-dzakirin Allah wa dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Adz-dzakirina, kaum laki-laki yang rajin berzikir, senang berzikir, zikrullah, apapun itu bentuknya, tasbih, tahmid, tahlil, sholawat, baca Quran, mengkaji ilmu-ilmu agama, tafakur, itu bagian daripada zikir.
dzikrullah. Kaum laki-laki yang senang berzikir. Begitu pula adzakirat, kaum perempuan yang senang berzikir juga, banyak berzikir. A'adallahu lahum, Allah menjanjikan. Allah berjanji ini. Kalimatnya dengan menggunakan a'adda. A'addallahu lahum. Mengandung makna Allah benar-benar telah berjanji. Bukan akan, telah. Karena ini bil madi. Allah telah berjanji lahum kepada mereka kaum laki-laki dan perempuan yang senang berzikir. Apa janjinya? Yang pertama di ujung ayat ini, maghfiratan, pengampunan dari segala dosa-dosa insya Allah. Yang terakhir sekali di ujung ayat ini, wa ajrun azima, pahala yang sangat agung. Imam Jalaluddin di dalam tafsir Jalalainnya, beliau memberikan penjelasan yang dimaksud pahala yang agung itu yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantaskah saya jika memanggilnya wahai para ahli surga? Pantas tidak? Insya pantas. Wajah-wajah ahli surga senyum, bercerah, ya, mukanya cerah-cerah, alhamdulillah. Nyampe rumah pulang dari sini kusut lagi. Oh Bang Jack, alhamdulillah hadir Bang Jack ya. Segovia mana jamaahnya Segovia? Jamaahnya di bawah dong. Pak Amin dan jamaah lainnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika pertemuan terakhir ya, dulu di Delip ya, kalau tidak salah, pembahasannya yang akan dibahas secara rutin yaitu tentang pemulasaraan jenazah. Ini yang lagi booming nih. Kenapa booming? Karena sesungguhnya kewajiban untuk merawat jenazah itu bukan orang lain. Kewajibannya adalah keluarganya. Seandainya salah seorang keluarga kita dipanggil untuk pulang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, pulang kembali ke hadirat. Kenapa dikatakan pulang kembali? Karena kita manusia bukan penduduk bumi. Penduduk bumi itu tuh yang kakinya 4, jalan yang merondang. Apa itu merondang? Merangkak, itu penduduk bumi itu. Kita mah penduduk surga. Setuju? Apa alasannya setuju? Cuma hebatnya kita ini penduduk surga, bukan penduduk bumi. Kita itu orangnya surga. Nabi Allah Adam alaihi wassalam warga surga. Ahlul jannah. Maka insya Allah yang mengikuti para rasul-rasul Allah, para nabi-nabi Allah akan kembali ke asal muasalnya, yaitu ke surga. Bedanya kita dengan Nabi Allah Adam, nenek moyang kita dan Bunda Hawa, bedanya apa? Beliau diturunkan ke dunia. Ini adalah sanksi. Dunia ini tempat orang-orang yang punya sanksi. Bahasa kasarnya punya dosa. Nabi Adam mendapatkan sanksi karena berbuat kesalahan. Diturunkan ke dunia, maka dunia sebagai tempat orang yang mendapatkan sanksi. Dosanya 1, diturunkan ke dunia. Kita dosanya berapa? Ingin kembali ke surga. Dosanya 1 aja diturunin ke dunia. Apalagi yang dosanya banyak semacam saya. Apakah mungkin masuk ke surga lagi? Namun kita punya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus yakin. Karena di dalam hadis qudsi dikatakan, Allah berfirman, ana bidzanni 'abdi. Kata Allah, hadis qudsi ini. Hadis qudsi itu beda dengan Quran. Kalau Quran, kalimat, lafaz dan maknanya langsung dari Allah. Kalau hadis qudsi, maknanya dari Allah, kalimatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi dan tidak termuat di dalam Al-Quran, namanya hadis qudsi. Beda dengan hadis Rasul. Hadis Rasul makna dan kalimatnya dari Rasul, walaupun pada hakikatnya memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana bidzanni abdi dalam hadis qudsi. Kata Allah, aku itu tergantung praduga hambaku. Fa in dzanna khairan, maka apabila
dia menduga aku itu baik, berprasangka baik kepadaku, kata Allah, maka orang itu akan baik. Maka berbaik sangkalah kepada Allah. Walaupun apa yang kita alami itu pahit. Insya Allah yakin kita orang beriman, di balik kepahitan itu Allah akan memberikan rasa manis yang sangat lebih besar. Sehingga nantinya tidak akan teringat lagi dan tidak terasa lagi rasa pahit itu. Masya Allah, luar biasa. Apabila hamba itu berprasangka buruk kepada Allah, fa'indona syarron, berprasangka buruk, maka hamba itu akan buruk. Jelas? Maka berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Yang terpenting adalah mengikuti ajaran Allah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tadi yang jawab pertemuan terakhir bab pemulasaraan jenazah? Siapa tadi yang jawab? Maaf, ya. Pengurus harus ingat. Kalau tidak ingat, dipecat nanti jadi pengurus. Oke. Kenapa harus ada pemulasaraan? Harus ada perawatan jenazah segala macam. Karena manusia itu adalah makhluk yang terbaik. Ahsanu takwim, bentuknya yang terbaik dan yang paling dimuliakan oleh Allah, manusia. Agama apapun dalam hal ini masih umum, terlebih-lebih pengikutnya Nabi Allah Muhammad SAW. Laqad karramna bani Adam. Kata Allah, sungguh aku telah benar-benar memuliakan Bani Adam, manusia. Maka beda jenazah mayitnya manusia dengan mayitnya non manusia, beda cara perawatannya. Apalagi binatang-binatang atau hewan-hewan yang tidak dimuliakan, lempar saja udah. Tapi herannya manusia, kalau ada binatang bangkai berit, bau, udah ketahuan bau dicariin kan? Itu kelebihan binatang berit. Tahu berit? Tikus. Tikus itu walaupun bau bangkainya dicariin. Di mana ini bangkainya? Mau diapain gitu? Karena udah nggak kelihatan itu, kecium doang. Ya, itu salah satu kelebihannya. Nah, manusia harus ada perawatannya. Laqad karramna bani Adam, kata Allah. Sungguh kami telah benar-benar memuliakan bani Adam, anak-anak Adam, yakni manusia. Jelas? Makanya dalam ajaran agama yang kita cintai, ada tata cara dalam perawatan jenazah. Secara singkatnya, kewajiban yang hidup terhadap yang meninggal dunia itu hanya 4 hal kewajibannya. Yang lain-lainnya itu penyempurna saja. Oke? Nah, yang pertama yaitu memandikan. Cara pemandiannya sama dengan yang hidup. Sama. Kalau kita orang-orang dewasa ini tahu yang namanya mandi wajib, seperti itulah memandikan jenazah. Mohon maaf, ada istilah di dalam ilmu fikih, jenazah dengan mayit. Kalau mayit yaitu orang yang telah meninggal dunia belum dipulasara, belum dirawat, namanya mayit. Tetapi apabila sudah dimandikan, sudah dikafani, berubah istilahnya menjadi jenazah. Berubah istilahnya jenazah. Kalau belum diapa-apakan, baru meninggal saja disebutnya mayit. Beda istilahnya manusia, mayit. Kalau tikus, bangke. Bangke di kita dengan bangke di wilayah Serang Pandeglang beda. Kalau bangke di kita ya hewan yang sudah mati. Kalau di sana bang keliling. Bangke. Wilayah Serang, Pandeglang, Lempak itu disebutnya bangke. Bang keliling. Jelek banget namanya ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama memandikan. Memandikannya ya seperti halnya kita memandikan diri kita sendiri. Kalau seandainya punya janabat atau yang diwajibkan
mandi wajib. Mandi wajib ada berapa tuh yang diwajibkan mandi wajib? Yang pertama jinabat bagi orang yang ejakulasi atau idgham. Tahu idgham? Nah, idgham itu istilah ilmu tajwid. Tetapi secara umum idgham itu idkhalus syai' bisyai', memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Yang ditunjuk saya masukkan ke dalam gelas, disebut idgham. Kalau menurut istilah tajwid apa itu? Nun sukun berjumpa dengan nun lagi, mim sukun berjumpa dengan mim lagi, itu disebut idgham. Jelas ya? Nah, kenapa saya tidak detail menjelaskannya? Khawatir ada di bawah umur, termasuk saya. Jelas Bapak dan Ibu? Oke. Nah, itu disebut hadas besar. Berejakulasi tanpa idgham termasuk hadas besar. Bermimpi maupun dengan menghayal, ejakulasi tetap menjadi hadas besar. Tidak perlu bahas lagi itu. Masa sudah berulang-ulang, tidak hafal ya, sudah pengalaman semua. Itu hadas besar. Kemudian haid termasuk hadas besar. Jinabat termasuk hadas besar. Apalagi wiladah termasuk hadas. Tahu wiladah? Melahirkan itu hadas besar. Kenapa? Karena sperma yang keluar cuma sudah membentuk manusia. Betul? Kan berasal dari sperma kita ini. Dari setetes air hina, kata Bang Haji. Masya Allah. Benar kan? Nah, jadi kita ini air sperma yang bisa hidup ini. Semuanya tidak terkecuali. Makanya ketika wiladah melahirkan itu wajib mandi. Mandinya mandi wiladah. Beda dengan nifas. Kalau mandi wiladah itu setelah melahirkan, mandi wiladah. Kalau mandi nifas setelah damun nifas selesai. Ada yang 40 hari, ada yang 45 hari, ada yang maksimumnya 60 hari. 59 hari ibu-ibu yang setelah melahirkan 59 hari setelah melahirkan masih keluar darah, masih disebut darah nifas. Saya perlu sampaikan ini, kenapa? Karena di masyarakat itu katanya nifas cuma 40 hari dari setelah melahir, 60 hari maksimumnya, umumnya 40 arba'ina yauman. Oke? Nah, minimalnya sehari semalam, minimalnya tidak keluar darah lagi, udah selesai. Langsung pengantin baru lagi boleh kalau berani. Paham? Ya, pengantin baru lagi Ustaz. Nah, umumnya itu 40 hari. Ada yang 20 hari sudah selesai. Udah. Kalau sudah selesai wajib mandi nifas. Kenapa diwajibkan? Karena kita wajib untuk melaksanakan ibadah yang lainnya, yaitu sholat dan lain sebagainya. Jelas ya? Jadi jangan lagi ada anggapan bahwa maksimumnya nifas itu 40 hari, harus 40 hari. Setelah 40 hari masih keluar darah, nifas masih. 50 hari masih nifas, sampai dengan 60 hari. Ada juga sekarang, saya pernah menemukannya itu. Bukan menemukan, ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu lah. Itu lebih dari 60 hari masih keluar darah. Apakah itu darah nifas? Bukan. Namanya darah istihadah. Penyakit. Segera itu ke dokter. Ke ahlinya. Dalam hal ini ya medis, dokter. Datang ke dokter, konsultasi dengan dokter. Jelas? Oke? Ibu-ibu masih nifas? Udah selesai nifasnya, udah nifas saudara. Termasuk hadasul akbar atau hadas besar, yaitu apa satu lagi? Haid. Haid itu berapa hari? Maksimumnya 15 hari. Umumnya 7 hari atau 10 hari. Umumnya itu.
Tidak ada dalam Al-Qur'annya itu ukuran haid dan nifas. Dalam hadisnya pun tidak ada. Dari mana sumbernya? Hasil risetnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Itu hasil risetnya. Dan disepakati oleh ulama. Hasil riset, hasil observasi. Ngumpulin wanita-wanita di Irak, di Baghdad khususnya. Wanita satu-satu ditanyain satu-satu. Kemudian setelah itu di Mesir, yang sampai melakukan riset lagi, ternyata sama. Wanita Mesir dengan wanita di Baghdad. Akhirnya mendapatkan kesimpulan yang sampai dimanapun pasti sama. Ternyata benar. Itulah ilmu. Luar biasa. Penemuan Imam Syafi'i sampai sekarang masih berlaku. Kenapa harus ada itu? Sementara dalam Al-Quran ketentuan itu tidak ada. Batas-batasnya itu waktunya. Dalam hadis pun tidak ada. Karena kita punya kewajiban untuk melakukan ibadah sholat. Maka dianggap penting hal ini. Walaupun baru 20 hari setelah melahirkan, tapi sudah tidak keluar darah lagi, maka cepat mandi. Mandi, nifas. Oke? Ini berkaitan dengan mandi. Bab mandi juga banyak banget ya. Kalau tiap hari kita mandi. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah niat. Mandi biasa dengan mandi ibadah, mandi nifas, mandi haid, pokoknya mandi yang wajib-wajib itu ibadah. Karena perintah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, misalnya di hari Jumat bagi kaum laki-laki disunahkan untuk berangkat rumah sebelumnya mandi terlebih dahulu agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Nantinya dijauhin sama orang-orang, bawa keringat, bawa ketek dalam masjid seperti itu. Makanya dianjurkan untuk melakukan bersih-bersih sebelum berangkat Jumat. Kalau mandi adat ya mandi pagi, siang tanpa harus niat, sudah sah mandinya, yang penting bersih dari najis dan kotoran. Kalau mandi wajib itu harus ada niat. Apa niat itu dilakukannya ketika mandi wajib? Yaitu ketika jatuhnya air ke anggota tubuh. Harus bareng. Bukan nawaitunya yang bareng, tapi niat dalam hati. Niatnya di dalam. Kalau nawaitu guslanya itu mah hanya membantu saja, membantu hati supaya fokus berniat ketika jatuhnya air ke anggota tubuh. Disunahkannya dari atas dulu, disunahkannya sebelah kanan. Seperti itu. Harus fokus. Kalau tidak bareng, indah Syafi'i ini kalau tidak bareng itu tidak termasuk niat. Karena niat, definisinya niat qasdu syai' muqtarinan bil fa'li. Menyengaja suatu perkara diiringi dengan perbuatan. Jelas? Oke. Bagaimana dengan memandikan jenazah mayit? Sama dengan mandi jenabah. Semua anggota tubuh harus terbasuh dengan air yang suci dan mensucikan. Tidak boleh ada satu lubang pori-pori pun dengan sadar dan tahu tidak terbasuh dengan air tohirun mutohirun istilahnya. Air yang suci dan mensucikan. Harus terbasuh. Ketika kita mandi wajib kan semuanya harus terbasuh. Secara yakin. Lubang-lubang yang terlihat kita berhadapan-hadapan seperti ini, lubang hidung misalnya, lubang telinga terlihat oleh orang yang ada di hadapan kita, itu termasuk luar. Maaf sering saya sampaikan ini, maaf sekali ini, lipatan-lipatan badan, apalagi ya orang gedean, seperti yang di sebelah kanan saya, orang gedean kan banyak lipatan-lipatan. Orang gedean, saya orang kecil, beliau orang gedean. Banyak lipatan-lipatan, hati-hati, jangan dulu menggunakan alat bersih-bersih, sabun dan sebagainya. Ratakan dulu dengan air yang suci dan mensucikan. Lubang-lubang yang dianggap luar, lubang telinga, lubang hidung yang kelihatan ketika berhadapan-hadapan, itu termasuk luar, harus terbasuh dengan air yang suci dan mensucikan. Kenapa tidak boleh dicampur sabun? Itu berarti telah tercampur mukhalid dengan benda yang lain. Tidak termasuk air yang tohirun mutohirun, suci dan
dan mensucikan. Maaf sekali lagi, maaf ya, karena ini lagi pembahasan bab mandi, ngaji urusannya harus dijelasin. Ibu-ibu ketika jongkok ada sesuatu yang terbuka, maka itu termasuk luar. Itu harus terbasuh dengan air yang suci dan mensucikan. Oke, jelas ya? Nah, harus terbasuh dengan air yang suci dan mensucikan. Yang sebelumnya seluruh anggota badan yang dianggap luar itu harus tidak ada sesuatu yang menghalangi menyerapnya air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan itu seperti apa? Air yang langsung, kasarnya beginilah, gampangnya bukan kasarnya, gampangnya air yang keluar langsung dari keran. Nah, seperti itu. Tidak termasuk air yang mustamal, air yang bercampur, bekas pakai. Mustamal, bekas pakai menghilangkan hadas. Bukan air yang mutanajis, air yang terkena najis walaupun setitik. Air satu bak ukurannya tidak ada 200 liter terkena kotoran cicak misalnya, walaupun tidak ada perubahan, air itu yang tidak ada 200 liter, 2 kula istilah dalam bahasa pondok itu tetap airnya naik mutanajis. Air mutanajis. Satu bak, misalnya satu bak yang biasa tuh, bak yang buat cuci itu, bening airnya kena kotoran cicak. Tidak ada perubahan, rasanya tidak berubah, udah dicicipin sama bapak-bapaknya. Kemudian warnanya tidak berubah, baunya pun tidak berubah. Tetap air itu mutanajis. Tidak bisa digunakan untuk bersuci, jangankan bersuci, untuk mencuci piring, piringnya menjadi mutanajis. Untuk mencuci pakaian, pakaian pun jadi mutanajis. Kecuali airnya banyak, lebih dari 200 liter. Nah, itu tidak ada perubahan, baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, warnanya juga tidak berubah, maka tidak disebut air mutanajis. Jelas ya? Nah, itu penting itu. Itu masuk ke bab nyuci itu. Bab nyuci. Jadi walaupun tidak ada perubahan, kecuali kita tidak tahu air itu terkena kotoran cicak misalnya, dan lain sebagainya, bangkai cicak misalnya, kecuali tidak tahu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika memandikan mayit pun sama seperti itu. Maka ada tata caranya dalam kitab fikih, ada tata cara memandikan. Jangan sampai air bekas memandikan ini kembali ke tubuhnya. Sekarang sudah berlaku dalam bahasa kita disebut dukah. Dukah itu tempat untuk memandikan mayit itu. Nah, agak tinggi itu kan? Itu namanya dukah. Bahasa Arabnya dukah itu. Tempat memandikan mayit. Akhirnya ikut-ikutan karena bahasa Arabnya dukah, di masyarakat pun apa itu? Dukah. Daripada repot-repot kepanjangan kan? Apa itu? Tempat memandikan mayit. Kepanjangan. Ya kan? Dukah, nah, langsung paham orang. Dukah tempat memandikan. Sehingga percikan yang jatuhnya itu tidak kembali ke tubuhnya atau badannya si mayit. Sunnah yang pertama disiramkan. Mulai dari kepalanya dulu sunnah disiram. Pelan-pelan, jangan disemprot pakai keran, pakai selang. Pelan-pelan. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini doa-doa yang sangat mustajab. Mau mengangkat mayit, sunnah Bismillahi wa ala millati Rasulillahi. Doanya cuma itu saja. Tidak ada yang lain doa. Ketika memindahkan mayit, membuka pakaiannya, menggerak-gerakkan si mayit, doanya Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi bareng. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Bismillahi
wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hafal? Pendek? Pendek. Nyampe rumah jangan dipraktekin. Ibu-ibu ya, pegang bapaknya bismillah. Gua belum mati kata suaminya. Repot terusannya. Itu doanya. Jadi mau mengangkat jenazah, kan kalau mulasara itu membuka pakaiannya dan lain sebagainya. Doanya itu saja. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bapak ini siapa? Pak Ustadz, kalau mau pegang istri jangan pakai doa itu. Nanti istrinya marah. Ada khusus. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sunnah disiram dengan air yang suci dan mensucikan. Jangan menggunakan alat pembersih dulu. Ratakan dulu si mayit ini dengan air yang suci dan mensucikan. Mulai dari kepala dengan pelan-pelan rambutnya supaya tersiram semua. Semuanya sampai kaki. Misalnya di bawah kukunya ada yang hitam-hitam, bersihkan dulu terlebih dahulu. Kupingnya pakai katan bat atau apapun itu. Kalau saya biasa pakai katan bat, meminta orang menggunakan katan bat lebih mudah. Ya, dibersihkan hidungnya, semuanya disiram dengan air yang suci dan mensucikan. Ini secara memuliakan mayit, karena Allah saja memuliakan. Laqad karramna bani Adam. Nah, pelan-pelan dari atas kepala sampai kaki. Semuanya. Kemudian lipatan-lipatan badannya. Mohon maaf, kubul duburnya disiram dengan air yang suci dan mensucikan. Yang disebut luar semuanya harus terbasuh. Dimiringkan ke kanan, ke kiri. Kalau orang tua, saya pernah melihat langsung ketika ada seorang ulama besar di wilayah Banten meninggal dunia. Anak laki-lakinya ada 6, anak perempuannya 2. Jadi jumlahnya 8. Itu tidak memerintahkan orang lain. Tidak boleh orang lain ikut memandikan. Di kita mah ingin merdeka. Sok jadi bos dia. Istri gue meninggal tuh, mandiin. Berapa? Juta, gue bayar lo. Kan gitu di kita mah. Semua begitu. Bukan hanya di perumahan, di kampung juga begitu. Kalau di kampung-kampung biasa disebut amil kan? Amil. Mandiin tuh, mandiin. Oh, suaminya ongkang-ongkang kaki, dia ngerokok aja. Dia ikut memandikan. Anaknya lari-lari ke sana kemari. Dia ikut memandikan. Yang memandikan orang lain. Itu salah. Kewajiban itu kewajiban keluar. Mestinya orang lain gak boleh tahu. Waktu hidup aja gak tahu. Kata orang lain yang memberikan itu. Enak lu ya, gue giliran mati gue yang mandiin. Bolehkah suami memandikan? Boleh. Istri boleh memandikan? Boleh. Siapa yang melarang? Masa waktu hidup aja mandi bareng? Udah meninggal nggak boleh mandiin? Nah, saya sampaikan seperti ini bukan hanya di forum ini. Forum se-Kabupaten Tangerang, saya sampaikan hal ini. Karena dulu saya diminta selama dari 2015 kalau tidak salah. Diminta untuk menjadi narasumber pemulasaraan jenazah Pemda Kabupaten Tangerang. Sampai 2003 kemarin, 2004 belum ada undangan. Itu se-kabupaten para pemulasaraan jenazah amil-amil yang laki-laki yang perempuan se-kabupaten. Kalau tidak salah nyampe 600-an yang orang. Itu diundangnya setiap kali undangan, setahun satu kali, itu hanya 1 orang per desa atau per kelurahan. Nanti giliran tahun yang depan ganti lagi. Seperti itu. Itu lama sekali saya, 8 tahun. Supaya ada kesamaan pendapat. Ada kesamaan. Karena selama ini di tengah-tengah masyarakat, ini mohon maaf ini. Kadang-kadang yang kata yang satu menguburkan mayit, turunnya misalnya ini lubang kubur nih. Katanya dari selatan turunannya mayit. Kata satu lagi, sebagian lain mengatakan, oh dari sana. Dari mana? Dari barat turunnya. So, kalau di kita kan dari barat ya, menghadap ke kiblat. Itu macam-macam pendapat di masyarakat. Tapi setelah Pemda Kabupaten Tangerang mengadakan seminar, katakanlah seminar pelatihan pemulasaran jenazah se-Kabupaten Tangerang, itu semuanya sama. Alhamdulillah luar biasa itu idenya Pemda Kabupaten Tangerang. Supaya tidak ada lagi namanya di tengah masyarakat kadang-kadang Pak.
Kata ini, akhirnya seperti itu. Akhirnya sekarang enggak seperti itu. Adapun referensi yang saya gunakan ya referensi Syafi'iyah, mazhab Syafi'i yang biasa di kita kan mazhab Syafi'i. Umumnya di Indonesia itu mazhab Syafi'i, Asia Tenggara lah mazhab Syafi'i. Dari sini datangnya cara menguburkannya seperti itu. Ada tata caranya. Tidak hanya sebatas menghadap kiblat. Itu harus dikompas kalau menguburkan mayit. Harus dikompas karena harus menghadap kiblatnya itu wajib. Bersedekapnya itu tidak wajib, tapi menghadap kiblat dadanya itu wajib menghadap kiblat. Dadanya yang wajib menghadap kiblat. Sama seperti sholat. Ketika kita sholat, yang wajib menghadap kiblat apanya? Muka atau dada? Dada. Mukanya misalnya menyon begini nih. Naudzubillah ya. Miring menyon. Yang penting dadanya. Misalnya naudzubillah ya. Mudah-mudahan dijauhkan dari penyakit itu. Atau anggota badan yang lain. Itu yang terpenting yang diwajibkan adalah dada. Ketika salam yang pertama itu masih di dalam sholat. Maka ketika salam dada tidak boleh berubah. Saya sering menyaksikan ketika orang sholat salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dadanya ikut, kan berubah berarti tidak menghadap kiblat. Sementara salam yang pertama itu wajib masih di dalam sholat, terkecuali salam yang kedua. Berpalingnya sunnah, yang wajib mengucapkan salamnya, walaupun tidak nengok begini, sah udah sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi, mukanya ke sana aja ke kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi, kata orang di belakangnya, palanya nggak bisa nengok tuh. Sah tidak sholatnya? Sah. Oke, karena tidak diwajibkan nengok kiri kanannya, itu tidak diwajibkan. Dan nengoknya bukan begini. Ini masih banyak dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi, berubah dadanya. Assalamualaikum warahmatullahi, berubah dadanya. Kesunahannya ini pipi nih, yang terpenting terlihat orang yang ada di belakang sebelah kanan atau kiri. Tidak harus dada yang berubah. Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup kan segini? Tidak harus begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, jelas ya. Nah, jangan diulang lagi itu. Mudah-mudahan yang ada di sini tidak seperti itu. Ya, mudah-mudahan insya Allah. Tidak nengok pun nggak apa masalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang di belakang bilang deh, yang di belakang tuh, wah palanya dia bingkong lurus. Oke, jadi yang wajib itu dada. Maka ketika memakamkan mayit itu harus menghadap kiblat benar-benar. Jangan sampai tengkurap, jangan sampai telentang. Kalau sampai telentang repot malaikat. Kan mau nemuinnya, aduh telentang, mau nggak tega nih. Kan gitu. Oke, yang pertama memandikan. Setelah rata semua anggota tubuh rata dengan air yang suci dan mensuci, terbasuh semua, hidungnya dikorek-korek, kupingnya dikorek-korek, dubul kuburnya, dubul itu dubul dal ba lam, dal ba waw lam, dubul itu knalpot, ya pintu belakang lah. Kalau kubul itu pintu depan, bingung nantinya kalau nggak tahu bingung apa kubul apa dubul pintu belakang, kubul pintu jangan salah sebut, kubul saya misalnya di belakang repot urusannya. Jadi kubul pintu depan, dubur pintu ke belakang. Udah paham sekarang ya? Oke. Nah itu harus terbasuh dengan air yang suci dan mensucikan. Dalam istilah orang Sunda di wilayah Cikupa, Tigaraksa, Panongan, Sunda sinilah, Sunda Tangerang. Namanya diwerodonan. Diwerodonan itu 2 jari dimasukin ke duburnya untuk membersihkan kotoran yang ada di dubur. Paham ya? Oke, dan kubulnya lah. Itu urusannya masing-masing. Oleh karena itu, orang lain tidak boleh sebenarnya. Kan ajnabi. Walaupun sesama laki-laki. Kalau dia orang lain, kecuali keluarganya tidak, anaknya tidak ada yang laki-laki,
atau siapalah yang masih mahram, Kalau bukan mahram nggak boleh. Waktu hidup saja nih, misalnya Ustaz Hasan pakai UKNC menghadap saya nggak mau lihat sama dia, UKNC gitu kan. Walaupun laki-laki nggak boleh. Aurat laki-laki itu lutut sampai dengan pusar. Misalnya mohon maaf, Ustaz Hasan pakaiannya mini banget, seksi lagi gitu kan. Misalnya nggak boleh sesama laki-laki, apalagi beda jenis. Oke, paham ya? Nah, contoh yang dicontohkan oleh ulama besar di wilayah Banten itu anak-anaknya nggak pakai buka, orang lain nggak boleh masuk. Bahkan ada alumni udah pada sepuh, udah jadi kiki besar alumninya udah pada jadi kiki besar, pengen mengabdikan diri sampai gurunya meninggal dunia, pengen ikut memandikan. Nggak boleh sama anak-anaknya, nggak boleh. Kamu orang lain, diusirin internal anaknya. Jadi anaknya yang 6 ini laki-laki, 4 orang yang begini nih. Nah, mohon maaf ya, saya sebajoran nih, mohon maaf. Menghilangkan penggal sebenarnya. Nah, branding nih anak-anaknya yang 4 orang nih. Nah, kemudian orang tuanya ini si Mai di sini dipandiin, yang perempuan bagian ngucurin, yang lainnya bagian bawain air. Seperti itu. Ku anfusakum wa ahlikum. Jagalah dirimu dan keluargamu. Minimal anak-anak kita dididik untuk memandikan kita nanti. Masya Allah. Sudah siap belum Aldi? Hah? Sudah siap, tapi nanti, jangan sekarang. Nanti. Ya, jangan sekarang. Nah ini penting ini. Ini mah orang tua meninggal, cari orang yang mandiin. Wah, ribut cari orang yang mandiin. Betul? Betul tidak? Masya Allah, tabarakallah. Makanya saya suka sentreng, bukan galak. Kalau galak kan anjing. Sama anak-anak saya, kalian harus belajar. Anak-anak saya. Kalian harus belajar. Nanti kalau apa meninggal dunia, jangan orang lain yang memandikan. Harus kalian yang memandikan. Apalah artinya apa punya anak kalau tidak memandikan? Sementara kewajiban kalian. Kecuali sama sekali tidak ada dan tidak tahu tata caranya. Pemerintah di wilayah Kabupaten Tangerang mengangkat seorang amil. Amil tugasnya 2 di kita ini di Kabupaten Tangerang. Tugas memandikan dan tugas menikahkan, double. Mulai dari nikah sampai mati. Tugasnya itu. Amil itu tugasnya berat sebenarnya. Kalau daerah dari Cirebon ke sana lah, Jawa Tengah, Jawa Timur, satu-satu masing-masing. Yang tukang mandiin mayit disebutnya mudin kalau tidak salah. Mudin. Kalau di sini Abudin itu dari singkong. Abudin. Tangerang itu Abudin. So, mudin. Beda lagi dengan tukang ngurusin pernikahan. Terpisah. Kalau di sini double. Tapi kata amil-amilnya, saya kepengennya bagian nikah aja. Honornya lumayan. Kalau bayar mandiin kan harus mandiin mayit. Ngordonin segala macam. Nah itu sangat penting sekali. Makanya alhamdulillah Pemda Kabupaten Tangerang mengadakan program pembinaan para pemulasara jenazah se-Kabupaten Tangerang. Mulai 2015. Alhamdulillah saya diminta untuk jadi narasumber setiap tahun. Alhamdulillah. Yang tadinya tidak tahu hotel itu jadi tahu hotel. Karena acaranya di hotel terus. Lemo di situ langganannya tuh. Ya, Yasmin. Ya. Banyak dari perumahan sini juga ada. Banyak dari perumahan Citra. Dari semuanya. Dari perumahan itu banyak. Bahkan senang saya. Kritis. Yang dari perumahan itu senang saya orang kritis. Daripada dia bisa kagak tahu. Udah bisa atau belum nih orang? Mau bertanya pada dia. Kenapa? Sampai tiduran gini. Pas ditanya, kok kamu ngajinya tidur aja? Bukan tidur, khusyuk. Dengar itu Ustaz. Khusyuk jawabannya. Itu ngiler, Kapita, nampak Ustaz capetan jasa ngomongnya. Masya Allah, tabarakallah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah rata semua disiram dengan air yang suci dan mensucikan, barulah dengan alat pembersih, boleh pakai sampo, boleh pakai sabun,
di giginya dibersihkan dengan sikat gigi dan seterusnya. Oke, supaya bersih. Kemudian si mayit ini didudukin. Mayit ini didudukin, Bu. Mohon maaf saya selonjoran lagi nih. Mayit didudukin. Siap yang jadi medium? Ustadz mau? Nah, didudukin. Gini nih, seperti ini. Mayit didudukin seperti ini. Agak sedikit ke belakang. Kemudian perutnya dipijit-pijit, diurut-urut. Nah, biar apa ini? Biar supaya kotorannya keluar. Agar supaya ketika sudah dikafani tidak keluar. Repot kan kalau sudah dikafani. Bentar, pemainnya dulu. Kan repot. Makanya dipijit-pijit ini, diurut-urut. Nggak usah semuanya, kayak Pak Haji Jun. Betis segala macam, nggak usah Pak Haji. Cukup perutnya, supaya keluar kotoran. Oke, jelas ya? Nah, dipijit-pijit sempurna sudah, kemudian dicebokin. Cebokinnya dimasukin ini, menggunakan kain, masukin. Satu jari, kalau 2 jari kegedean ya. Kalau jari Pak orang gedean kegedean. Kalau jari orang kecil kan dimasukin, dibersihkan supaya nanti jangan keluar ketika sudah dikafani. Jelas ibu-ibu? Jelas? Kelihatannya udah beda suasananya, maka cukup sampai bab mandi saja dulu. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu dan tempat yang sama. Alhamdulillah. Saya lebih nyaman di sini Pak Haji Jun. Pengajian lebih nyaman di sini daripada di Deli. Ya, lebih nyaman. Jadi seperti ya suasana di majelis taklim. Memang majelis taklim ya. Merangkap, cuma merangkap. Saya ngikutin Pak Haji Jun, ngikutin di bawah majelis taklim, di atas tempat bobok. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelas insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Barangkali nanti suami kita meninggal dunia tidak usah ngambil-ambil. Andi nama kita sendiri aja. Oke? Pusing-pusing celukin aja ke danau. Enggak, ini bercanda Bu, bukan beneran. Nanti beneran lagi sama ibu gendong aja. Dibawa ke danau. Celupin. Enggak bercanda Bu. Jangan seperti itu, jangan. Itu saja, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Wa shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.